Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita coba bahas tentang investor saham yang gagal ya teman-teman. Ini ada berita di Kontan ya, kontan.co.id ya. Ini dirilis tahun 2019 ya, 28 April ya. Tapi ini sepertinya masih relevan dengan kondisi sekarang ya, mungkin bahkan sampai kapanpun masih relevan ya. Jadi sekitar 90% investor saham Indonesia gagal ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah lama ya berinvestasi saham, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dari 10 orang sekitar teman-teman ya yang berinvestasi di saham ya. Kira-kira berapa orang yang masih bertahan? Nah, dari orang yang masih bertahan itu berapa persen yang profit atau portofolionya naik. Jadi memang nggak salah ya kalau kita lihat berita ini 90% investor saham Indonesia gagal. Mungkin tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga sekitar itu ya presentasinya ya. Ya hampir mirip seperti bisnis ya. Bisnis real itu kebanyakan pemain bisnis yang kecil ya. Itu rata-rata dari 100% mungkin 90% juga gagal ya, hanya 10% aja yang bertahan. Dari 10% itu yang bertahan di atas 10 tahun mungkin hanya sekian persen lagi, jadi total yang masih berhasil itu kecil banget. Nah di saham lebih mengerikan lagi teman-teman, karena kita bisa jual beli saham dalam waktu yang singkat ya, mungkin sehari, 2 hari, atau kadang malah bisa hari yang sama ya kalau belum ada peraturan ini ya teman-teman, perubahan peraturan ya. Jadi kita beli pagi jual sore itu kadang masih bisa ya. Nah kelihatannya menguntungkan ya ketika kita misalnya bicara wah lumayan lah untung 1% 2% dalam sehari ya. Tapi kenyataannya banyak yang gagal di situ ya. Ketika seorang pemain saham pemula itu ya masuk ke dunia saham, kemudian mereka terjebak di saham-saham gorengan ya yang fluktuatif, hari seharinya itu fluktuatif ya, kadang turun jauh kemudian naik tinggi. Mereka akhirnya terjebak ya ketika mereka mungkin sekali 2 kali untung ya 1% 2%, tapi ternyata sekali rugi langsung 20%, 10% ya, karena takut cut loss atau sudah telat cut lossnya ya. Dan itu yang membuat investor saham pemula itu biasanya gagal di situ ya. Mereka terjebak di trading atau scalping. Itu yang membuat portofolionya makin lama makin ciut. Jadi ketika kita memilih saham itu kita harus benar-benar memilih saham yang fundamentalnya bagus ya, dan kita hold jangka panjang, bukan hanya sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun. Mungkin target kita ya paling enggak minimal 3 tahun atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Nah kalau kita memilih saham yang seperti itu ya pilih saham-saham yang tumbuh ya, saham yang tumbuh, saham-saham yang fundamentalnya bagus, saham-saham yang bukan saham gorengan ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat saham gorengan itu yang seperti apa ya. Udah banyak uraian yang disampaikan ya. Baik di channel saya ini saya sudah posting banyak video tentang saham gorengan ya. Ciri-ciri saham gorengan seperti apa, dan itu harus kita hindari. Jadi kebanyakan mereka yang gagal itu mereka fokus di saham gorengan. Terus kemudian yang kedua, mereka fokus di scalping atau trading. Jadi mereka hanya fokus di situ, tidak untuk jangka panjang. Akhirnya modalnya semakin lama semakin susut ya, semakin susut. Dan yang ketiga ini yang lebih berbahaya lagi, mereka pakai margin teman-teman. Jadi pakai margin itu sebenarnya sangat-sangat riskan ya. Karena apa? Ketika kita pakai margin berarti kita harus mempertimbangkan dalam waktu 1 hari 2 hari itu harus sudah bisa menjual ya, saham itu dipastikan naik gitu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu ya. Jadi ketika kita pakai margin kemudian ternyata sahamnya malah kebanyakan longsor. Bahkan ada semacam ini ya
uh, kebiasaan ya teman-teman dari apa ya, perilaku suatu saham ya, perilaku investornya ya, atau yang tradernya ya. Ketika banyak pakai margin, jadi suatu saham misalnya, wah ini hari ini pasti positif beritanya ya, ini saham A ini pasti naik ini kan. Kemudian berbondong-bondong pakai margin, banyak investor pakai margin. Ternyata sahamnya malah rontok ya. Jadi kadang kalau teman-teman yang sudah lama di investasi saham, dia akan tahu ya. Karena kadang ketika banyak investor pakai margin itu, bandarnya itu udah tahu teman, nggak tahu tahunya seperti apa ya, dananya dari, tahu data dari mana itu nggak tahu. Jadi ya mirip-mirip apa ya, kayak bandar judi mungkin ya. Tapi beda ya. Jadi mereka udah tahu datanya, oh ini pakai margin sekian persen, udah banyak, misalnya berapa triliun pakai margin. Wah, udah tahu pakai margin seperti itu, ya udah sahamnya diturunkan. Begitu diturunkan sampai 2 hari 3 hari, mereka semua cut loss. Kalau nggak cut loss, mereka akan kena denda lebih banyak lagi ya, karena per hari itu sekian persen ya harus bayar. Kemudian kalau 2 hari 3 hari nggak dijual, mereka kena apa, margin call ya, menambah dana, atau sahamnya dijual paksa oleh sekuritas. Ya akhirnya rugi. Ya, mungkin teman-teman yang sudah sering pakai margin akan mengalaminya ya. Tapi ada yang beralibi ya, nggak apa-apa kita pakai margin, yang penting ini ya disiplin. Bagi saya ya boleh-boleh saja ya kalau mau mencoba, tapi sangat riskan sekali. Mending dihindarilah dari awal tuh, dihindari. Margin itu luar biasa. Mending kita pakai dana yang dingin dalam investasi saham. Jadi itu ya. Terus berikutnya selain margin, yang paling bahaya ini adalah ini teman-teman. Kita membeli saham yang baru IPO ya, yang wah itu resikonya berat. Mungkin teman-teman bisa cari ya data ini ya, apa, dari sekian, misalnya dari 100% saham yang IPO di tahun 2024, itu berapa persen yang untung, berapa persen yang rugi. Nanti akan tahu. Saham-saham IPO itu biasanya banyak yang akhirnya rugi ya. Jadi kita untuk flashback aja ya, ini saham Goto ya mungkin. Ini kita lihat IPO-nya itu di harga berapa ini? Sekitar 400-an ya. IPO itu berapa ini, coba cek ke sini. Harga IPO 338. Sekarang harganya tinggal 50 rupiah. Ini udah rugi berapa ini ya? Kalau beli di harga 338, 50 dibagi 338, tinggal 14% portonya. Jadi kalau 100 juta tinggal 14 juta. Wih, ngeri nih. Terus apa lagi ya sama IPO yang apa ya, coba. Ada juga ya saham IPO yang positif ya. AMNN, coba IPO-nya kapan ya? Ini IPO-nya kapan ya? (1695) ya. Juni 2023 ya, ini IPO ini termasuk yang naik ya saham IPO. Tapi juga berisiko ya, karena ini pairnya lumayan tinggi nih. Fluktuatif banget ini. Pairnya berapa ini? Pairnya 96, PPV 10, ini risiko juga. Banyak sekali ya teman-teman saham-saham yang baru IPO ya, teman-teman nanti cari, dan itu resikonya sangat berat ya. Bukalapak misalnya, ini juga, ini ada nih IPO-nya berapa ini? IPO di 1100 ya, sekarang tinggal 116, tinggal 10%.
Nah, itu harus kita hindari, teman-teman. Kemudian berikutnya yang perlu teman-teman ini ya, kalau teman-teman masuk ke investasi saham, mending teman-teman pilih saham yang fundamental bagus, terus kedepannya juga bagus prospeknya, dan rutin bagi dividen. Jadi kalau dividennya rutin itu paling tidak kalau harga sahamnya turun pun nggak masalah ya. Sebagai contoh misalnya apa ya? Adaro misalnya. Adaro ini harga sahamnya nggak naik ya, kalau dibandingkan 1 tahun yang lalu ya. Ini hampir sama, walaupun dia sempat turun di 2040, kemudian naik 2960, sekarang tinggal di 2700 ya, naik mungkin sekitar 50 poin aja. Tapi dia itu udah bagi dividen, teman-teman. Dari bulan Juni itu dia sudah bagi dividen 199 tambah 209. Berapa ini? 209 ditambah 200. Udah 409 ya, dibagi harga saham sekarang 2710. Udah 15%, teman-teman. Adaro ini sudah bagi dividen 12%. Terus kemudian saham apa lagi ya? Misalnya bank, yang sektor bank lah. Bank Mandiri misalnya. Satu tahun dia tumbuh, masih tambah dividen. Ini dari harga 5.000 ke 5.925. Berarti kan 925 dibagi 5.000. Udah tumbuh 18,5%, tambah dividen sekitar 353 ya. 353 dibagi 5.000. 7% ya. Jadi udah banyak ya. Profitnya udah banyak. Jadi lebih baik teman-teman fokus di saham, beberapa saham yang fundamentalnya bagus. Terus kemudian nambah jumlah lotnya. Terus nambah jumlah lot daripada teman-teman trading. Tapi dengan uang receh ya. Tapi kalau teman-teman fokus di saham tertentu ya, misalnya Adaro ya, targetnya misalnya 1000 lot. Ya udah, tiap kita punya dana beli 10 lot, 100 lot, kemudian punya dana 200 lot, punya dana lagi beli 300 lot, nanti tiba-tiba tercapai 1000 lot. Kalau udah 1000 lot, wah mantap teman-teman. Misalnya kita dapat dividen 400 saja ya, kali 1000 kali 100. Udah dapat 40 juta ya. 40 juta langsung masuk rekening, kita nggak usah pusing-pusing, nggak bingung, kan lumayan. Nanti 40 juta misalnya sebagian kita pakai untuk apalah, liburan atau apa, sebagian lagi kita belikan lagi sahamnya di harga bawah sehingga jumlah lotnya makin besar. Itu kan bisa ya. Kalau 1000 lot itu kan saham Adaro sekarang harga 2710 ya, kali 1000 kali 100, 271 juta ya. Kalau kita tambahkan 10%-nya udah 27 juta. Berarti 271 tambah 27, udah 298 juta ya portofolio kita. Nah, ini dividen berikutnya kali 15%, udah dapat 44 juta ya, udah naik lagi. Dan tiap saham juga beda-beda ya. Jadi tinggal kita fokus aja ya. Jadi nggak usah trading atau scalping, itu yang membuat portofolio teman-teman makin lama makin hancur. Apalagi pakai margin, waduh, tambah cepat hancur ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham gorengan, saham IPO, atau saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya juga besar. Itu lebih santai ya. Jadilah investor tidur ya. Saya sudah bikin banyak video di channel ini, silahkan cari ya. Menjadi investor tidur di saham BCA, saham perbankan atau saham sektor batubara ya, Adaro, PTP, ITMG, itu ternyata lebih cuannya lebih maksimal dan kita lebih santai, nggak bingung ya ketika suatu saham yang kita pegang turun itu kita tetap tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.